Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Ardian Febrianto dengan NIM 2021 052 0066 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan menerangkan tugas saya dalam membuat makalah yang bertema antisipasi perilaku kriminal di media sosial melalui metode kecerdasan. Fenomena kriminalitas merupakan fenomena yang menarik perhatian pemerintah, para pejabat, politisi, para ahli, dan orang-orang di masyarakat umum. Program-program pencegahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kriminalitas telah banyak ditawarkan, misalnya program Zero Street Crime dan ranah religiusitas dengan peran Islami. Namun tidak mudah mengatasi permasalahan tersebut. Kriminalitas atau kejahatan di media sosial semakin hari semakin meningkat saja. Hal ini sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS 2016 dijelaskan bahwa terjadi peningkatan tindak kriminalitas selama periode tahun 2013 sampai 2015. Jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Jumlah kejahatan krim total pada tahun 2013 sebanyak 3.042.84 kasus. Menurun menjadi sebanyak 325.317 kasus pada tahun 2014 dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 352.936 kasus kejahatan di media sosial. Maraknya kejahatan yang bermula dari media sosial juga terjadi pada kasus penipuan. Dalam artikel dijelaskan bahwa pelaku memberikan dua contoh tindakan kriminalitas yang berasal dari perkenalan di jejaring media sosial. Selain itu, pada tahun 2012 terjadi kasus bunuh diri seorang anak yang usianya masih sangat dini, bernama Amanda Todd di Kanada. Amanda memilih mengakhiri hidupnya karena ia menjadi korban bullying di media sosial yang dikenal sebagai cyberbullying. Saat ini, salah satu jenis media massa yang memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang adalah media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi, interaksi antar manusia di berbagai belahan dunia begitu sangat mudah. Melalui sejumlah aplikasi di media sosial, orang yang memang saat ini sangat populer, semuanya menjadi semakin mudah dan semakin dekat. Melalui media sosial, informasi dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun asalkan itu ada jaringan internet. Jumlah masyarakat yang melek internet terdongkrak seiring semakin menariknya aplikasi internet. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh internetworldstat.com pada tanggal 30 Juni 2008, jumlah pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia. Perkembangan internet di negara ini mengalami peningkatan yang cukup besar, 1,150% sejak tahun 2000 hingga 2009. Dari jumlah pengguna di atas, jejaring sosial adalah aplikasi internet paling banyak digunakan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya popularitas aplikasi media sosial dan dengan berbagai kemudahan transfer informasinya, media sosial pun dijadikan alat untuk melakukan aksi kriminalitas seperti kasus pedofilia, kasus prostitusi online, dan banyak juga kasus penipuan. Dalam penyebarannya, berita ke masyarakat khususnya melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Isi berita sangat detail. Bagaimana cara untuk bergabung ke kelompok tersebut, bagaimana cara untuk merebut korban agar tetap tutup mulut,
dan penyebaran berita disertai pengiriman gambar hasil screenshot percakapan kelompok tersebut. Kejahatan di dunia maya atau cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan di dunia maya atau sosial antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi, dan lain-lain. Jenis cybercrime berdasarkan motif. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni di mana orang akan melakukan kejahatannya yang dilakukan secara sengaja. 2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi. Ketiga, cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan ini dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik orang tersebut. Keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta. Kejahatan ini dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non-materi. Tingkah laku kriminal atau kejahatan di media sosial bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu wanita ataupun pria, dan dapat terjadi pada usia anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian tadi, bahwa kriminalitas media sosial semakin meningkat setiap tahunnya, baik dari segi frekuensi maupun bentuk atau kualitasnya. Hal ini menarik perhatian dari berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu psikologi maupun ilmu kecerdasan. Melihat fenomena kejahatan media sosial yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini, perlu dilakukan pencegahan perilaku kriminalitas harus segera dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara memfilter tayangan atau penyebaran berita di media massa ataupun media sosial. Penyebaran berita kriminalitas memang banyak diminati oleh masyarakat, namun juga memberikan dampak buruk dari pemberitaan tersebut. Jika intensitas paparan berita kriminalitas dilakukan secara terus-menerus, maka masyarakat akan menyikapi kriminalitas sebagai hal yang biasa karena seringnya pemberitaan yang sering disuguhkan di media sosial. Bahkan berita kriminalitas akan mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan karena memandang banyaknya orang yang melakukannya dengan ringannya hukuman atas pelaku kejahatan yang terkadang diberikan oleh kejahatan di media sosial. Selain itu, dijelaskan terhadap hubungan antara pengguna Facebook terhadap remaja dengan perilaku menyimpang, diantaranya 1. Terkait dengan kecenderungan berperilaku asusila terutama dalam hal pornografi. 2. Terkait dengan kecenderungan perilaku kriminal seperti penculikan dan penipuan. Untuk mengatasi perilaku kriminalitas ini, kita berurusan dengan komplektivitas manusia, sehingga kita tidak bisa mengabaikan beberapa faktor internal karena terdapat perbedaan di setiap individunya. Dengan demikian, faktor eksternal dan faktor internal dapat memainkan peran penting dalam perilaku. Hal ini senada dengan penjelasan Bartol 2014 bahwa untuk memelihara perilaku seseorang bukan hanya melalui observasi, namun perlu juga adanya penguatan pribadi atau nilai yang diasumsikan oleh individu itu sendiri, dan dapat mengontrol emosi dan ekspresi emosinya dengan baik, dapat berpikir secara objektif dan realistis sehingga bisa bersifat sabar, penuh pengertian, dan memiliki toleransi yang baik, mempunyai tanggung jawab yang baik dan tidak mudah frustasi. Itulah mengapa kita harus bisa berjejaring sosial di media sosial agar kejahatan
di media sosial bisa berkurang dan tidak merebak kemana-mana. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam berjejaring sosial agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan merugikan orang banyak. Sekian penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah, kurang, dan kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.